Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kabarnya hari ini? Hari ini kita akan pelajaran IPA. Pelajaran IPA kita kali ini, tak geser bentar. Pelajaran kita kali ini terkait dengan, bisa dilihat, ada reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Kita akan mulai langsung di bab 2. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita mulai berdoa, belajar masing-masing. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang akan kita pelajari langsung masuk saja ya, yaitu reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Reproduksi nama lainnya ada di sini, bisa kita lihat, perkembangbiakan. Sebelum masuk kita langsung ke pembelajaran. Hari ini saya akan menerangkan memakai dengan buku yang sudah dipost di grup kemarin. Jadi kita hanya akan belajar mengulas buku gitu. Yang akan kita pelajari hari ini bab 2. Untuk mengetahui apa yang kita pelajari, pertama kita langsung masuk ke peta konsep terlebih dahulu gitu. Peta konsep. Ada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Kita hanya belajar hari ini bagaimana terjadinya secara seksual dan aseksual. Ini sudah Ustazah tulis. Secara seksual dikenal juga dengan istilah generatif, sedangkan aseksual dikenal juga dengan kata-kata vegetatif. Secara generatif terjadi di tumbuhan dan hewan. Itu pada hewan dan manusia itu dengan melibatkan sel telur dan sel sperma yang kemudian akan mengalami fertilisasi. Pada tumbuhan dia juga memakai organ reproduksi yang sama, yaitu tumbuhan dibagi dalam 2 jenis, satu angiosperme, yang kedua pada gimnosperme. Ini nanti ada khusus gimnosperme bagian Pteridophyta dan Bryophyta, nanti ada istilah khusus. Pada angiosperme menggunakan bunga, yaitu ada nanti benang sari dan putih. Sedangkan pada gimnosperme menggunakan strobilus. Pada tumbuhan paku nanti ada disebut antheridium dan archegonium. Kalau pada hewan tadi kan ya, organ reproduksi jantan dan organ reproduksi betina. Ini jika secara generatif. Secara vegetatif itu melibatkan bagian tubuh. Nanti caranya gimana? Pada tumbuhan alami nanti contohnya ada rizoma, stolon sama umbi. Buatan nanti ada cangkok, stek dan sebagainya. Apa bedanya vegetatif alami dan vegetatif buatan? Vegetatif alami terjadi secara natural, sedangkan buatan itu dengan bantuan manusia. Pada hewan terjadi vegetatif dengan cara tunas, fragmentasi dan partogenesis. Lanjut, kita langsung ke pelajaran. Ini di halaman 50 nanti kita lihat. Itu ada, jadi ini ini di sini kita lihat materi, ada ikan laut, ikan tawar. Ini adalah jenis-jenis hewan dan yang ada di Indonesia. Kita langsung masuk ke reproduksi pada tumbuhan.
Oke, nama lain tadi kita sudah tahu, reproduksi, nama lainnya berkembang biak. Tadi pada peta konsep kita sudah lihat tumbuhan berbiji tertutup dan berbiji terbuka yang kita tahu namanya angiosperme dan gimnosperme. Terus nanti ada tumbuhan paku sendiri, ada lumut nanti juga sendiri. Oke. Nah, sekarang bedanya apa toh berbiji tertutup sama berbiji terbuka? Berbiji ini kita lihat ya, ini contoh gambar berbiji terbuka. Di berbiji terbuka ini bijinya di luar begini, sedangkan di tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperme itu di tengah buah begini. Nanti kalau di istilahnya kita sebut dengan bakal buah. Sebelum jadi buah nanti namanya bakal buah. Oke, lanjut. Oke, pada angiosperme atau berbiji tertutup tadi yang sudah kita terangkan sama ya, memiliki ciri bakal yang berada di dalam bakal buah atau disebut ovarium. Oke, lanjut. Nah, contoh vegetatif tumbuhan itu nanti ada yang pakai daun, ada yang pakai batang, akar, umbi, ada yang tadi pakai buatan, ada yang alami. Sudah Ustazah kasih contoh, jika singkong itu dengan batang itu bisa stek. Stek itu termasuk jenis buatan. Untuk bawang merah ada umbi lapis. Itu dengan cara alami. Selanjutnya wortel itu dengan akar. Ini Ustazah tambah juga cocor bebek dengan pakai daun. Nanti dari daunnya akan tumbuh tunas kecil-kecil disebut dengan tunas adventif. Sedangkan pada stroberi itu memakai geragi atau stolon pakai batang. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Vegetatif alami itu memiliki, bentar masuk sebelum sini, keturunan yang dihasilkan itu memiliki ciri sifat karakter yang sama dengan induknya. Contohnya gimana? Misal kita memakai cangkok buah mangga, hasilnya nanti buah mangganya seperti dengan induk yang dicangkok. Jika induk cangkoknya manis, besar buahnya, nanti tumbuhan hasil cangkok akan sama, begitu. Nah, itu yang dimaksud dengan sifat dan karakternya sama dengan sifat induk. Sekarang masuk ke vegetatif alami. Vegetatif alami tanpa bantuan manusia. Tadi yang pertama ada rizoma. Rizoma jadi batang pada ruas itu terdapat di ini disebut dengan batang sama ruas. Nah, ini batang sama ruas. Di batang sama ruas ini nanti muncul tunas. Nanti di sini tunas. Gitu. Nah, dari tunas ini bisa tumbuh menjadi tumbuhan yang baru, begitu. Ini disebut dengan vegetatif alami rizoma. Contoh tumbuhan yang mengalami vegetatif alami rizoma itu ada jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak. Oke, selanjutnya ada stolon. Contohnya tadi ada stroberi, tumbuhan yang lain ada pegagan. Dia memakai batangnya menjalar. Nah, batang tumbuhannya menjalar di atas tanah yang disebut dengan stolon atau gerage. Jika nanti batangnya itu dari batangnya nanti tumbuh stolon. Nah, jika nanti dipisah, dipotong dari tanaman induk, itu sudah akan menjadi individu yang baru. Oke, lanjut kita ke umbi lapis. Nah, umbi lapis ini dia nanti menggunakan
bagian ini nanti tumbuh akar gitu. Nah, jadi umbi lapis ini nanti kan ada kuncup samping ini disebut dengan cadangan makanan begitu. Nah, jika ini siung, ini satu siung ini dipisah terus ditumbuhkan akar, dia sudah menjadi tumbuhan yang baru. Ketika sudah tumbuh akarnya terus ditanam, itu akan jadi tumbuhan yang baru. Selanjutnya ada umbi batang, contohnya pada kentang. Di kentang di sini itu nanti akan muncul tunas-tunas. Oke. Nah, jika tunas ini ya, ini kan misal dipotong gitu, itu sudah bisa ditanam untuk menjadi tumbuhan yang baru. Oke. Nah, yang tadi Ustazah sebutkan cocor bebek, ini ada kuncup adventif daun atau daun adventif. Ini kuncup kecil-kecil di sini tumbuh dari daunnya. Itu merupakan calon tunas, gitu. Tumbuhnya di tepi. Oke, ditemukan di cocor bebek. Selanjutnya kita masuk ke vegetatif buatan. Ini dengan bantuan manusia. Oke. Nah, ini kita skip aja ya. Oke, ini nanti teman-teman ada tugas praktek dan percobaan dengan bawang merah. Oke, nanti tujuannya melakukan praktek vegetatif buatan umbi lapis. Langkah-langkahnya seperti yang ini. Cuma bedanya nanti teman-teman hanya melakukan percobaan hanya dengan memakai bawang merah saja. Di sini ada gambar pakai daun bawang. Tidak perlu pakai daun bawang, nanti kita hanya khusus bawang merah. Nah, di sini ada. Nanti teman-teman diminta untuk menentukan variabel bebas, terikat, sama kontrol. Bedanya apa? Variabel bebas itu variabel yang mempengaruhi variabel terikat dan sengaja dibuat berbeda. Contohnya nanti di sini adalah kita nanti pakai media air, jadi nanti pengaruh air dalam vegetatif buatan umbi lapis. Jadi nanti disediakan itu dengan air. Jadi variabel bebasnya tadi dengan media air, terikatnya yang mempengaruhi iya apa tidak nanti itu. Terus yang nanti banyak airnya, tercelup seberapa nanti akan mempengaruhi. Oke, kita lanjut. Nanti tabelnya dipakai di sini. Nanti di akhir Ustazah terangkan lagi. Yang diamati nanti ada akar, batang, dan daun. Oke, percobaan akan kita lakukan selama 2 pekan. Oke, apa yang akan didiskusikan dari percobaan itu nanti hanya ada poin 4, poin 5, dan tambah 1. Apakah benar bawang dapat tumbuh dengan vegetatif umbi lapis? Nanti teman-teman yang jawab berdasarkan hasil percobaannya. Oke, lanjutnya kita masuk vegetatif buatan. Ada nanti cangkok. Oke, cangkok terjadi pada buah mangga, rambutan, kelengkeng, jeruk. Intinya dapat dilakukan pada tanaman yang berkayu. Nah, ini sudah banyak yang pernah melakukan ya. Nah, ini dilakukan dengan mengelupas kulit 1 tangkai, memutar batangnya, kemudian dibalut dengan tanah, diberi sabut atau plastik sehingga nanti bisa tumbuh akar. Oke. Merundo ini tanaman yang nanti batangnya sengaja dirundukkan untuk
tumbuhkan tumbuhan yang baru. Contohnya itu ada alamanda. Kenapa ini bisa? Karena batangnya panjang dan lentur. Oke, lanjut. Ada enten. Selanjutnya, enten itu nyambung ya. Jadi ini ada tumbuhan dua. Aduh, gambarnya jelek. Ini misal ini disambung. Nah, misal contoh yang bisa disambung, ini misal tangkai satu, batang satu, batang dua. Jadi ini nanti tumbuhannya akan menghasilkan dua jenis. Contohnya di sini terong hijau dan terong ungu. Maka dia akan menghasilkan dua terong, satu terong hijau, satu terong ungu. Tumbuhan yang lain yang sering dipakai untuk model sambung ini atau enten itu adalah bougainville. Oke, sekarang kita mirip ke bougainville tapi tidak disambung secara keseluruhan, hanya ditempel, disebut dengan okulasi. Nah, dia hanya sebagian saja yang dikelupas, di bagian yang sudah tumbuh tunas itu dikelupas begini, seperti gambar ini dikelupas gini. Terus selanjutnya ditempel dengan tunas baru dengan sifat yang diinginkan. Misal yang di sini asam sebelumnya tumbuhannya diberi yang baru yang memiliki sifat manis. Nanti tumbuhannya akan menjadi manis. Begitu. Selanjutnya ada stek. Stek ini sudah umum ya, pernah ada yang mencoba. Yang paling sering kita temui adalah stek batang di pohon atau singkong. Nah, stek itu ada 3, stek batang, stek daun, dan stek akar. Begitu. Oke, kita lanjut. Oke, kita masuk ke reproduksi seksual pada tumbuhan angiospermae. Nah, digunakan dengan ini ya, fertilisasi untuk menghasilkan biji sehingga biji dapat berkembang menjadi tumbuhan yang baru. Oke. Kita lihat prosesnya. Nah, ini bagian-bagian atau struktur bunga, ada benang sari, kepala benang sari, ada batang benang sari. Selanjutnya di sini ada ini secara keseluruhan nomor 4 kita sebut dengan putik. Yang ini kepala putik. Selanjutnya ini lehernya disebut dengan tangkai. Nah, besar di dalam ini nanti disebut dengan bakal buah yang ketika berkembang dia akan menjadi buah. Oke, kelopak, tangkai sama mahkota sudah tahu nggih? Oke, berikutnya dengan cara penyerbukan atau polinasi itu generatif, itu dengan penyerbukan. Oke, sebentar. Oke, ini tadi. Oke, penyerbukan nanti kita akan belajar bagaimana. Di penyerbukan ini nanti, jadi dari tangkai ini, serbuk sari itu akan jatuh ke kepala putik yang nanti akan berkembang sehingga bisa menjadi fertilisasi. Nanti di sini kita kenal ada 4 jenis penyerbukan, ada sendiri, tetangga, silang, dan bastar. Oke, nanti kita kenali lagi bagaimana definisinya. Oke, di sini proses tadi ya, penyerbuknya menempelnya serbuk sari ke kepala putik.
Oke, terjadinya penyerbukan itu disebabkan dengan angin, disebut dengan anemogami. Jadi kena angin, tertiup, jatuh, itu penyerbukannya disebut dengan anemogami. Sedangkan dengan serangga itu disebut dengan entomogami. Oke, contohnya dengan lebah. Rata-rata hewan yang membantu penyerbukan secara entomogami itu karena mengambil nektar atau nanti bahannya madu yang ada di tumbuhan, di bunga. Selanjutnya ada burung namanya ornitogami. Burung yang sering melakukan ornitogami adalah burung isap madu dan burung kolibri. Ini contohnya kolibri. Kecil begini. Oke, selanjutnya kelelawar itu terjadi hanya pada tanaman kaktus. Itu disebut dengan chiropterogami. Sedangkan dengan bantuan manusia disebut dengan antropogami. Contohnya apa? Pada bunga vanili dan anggrek. Karena tumbuhan ini adalah tumbuhan berumah dua. Maksudnya apa? Satu pohon itu hanya punya satu jenis bunga, entah itu bunga jantan atau bunga betina. Jadi harus dengan bantuan manusia. Oke, kita lanjut. Oh iya, ini tadi. Ini penyerbukan sendiri, autogami, menempel pada bunga yang sama. Sedangkan penyerbukan tetangga itu pada bunga lain, pada tumbuhan yang sama. Penyerbukan silang itu pada tumbuhan yang berbeda, tapi masih satu jenis. Sedangkan kalau bastar, tumbuhannya beda, beda jenisnya. Atau setidaknya memiliki satu sifat yang berbeda. Jadi misal satu sifat yang beda begitu. Oke, selanjutnya proses tadi kan namanya proses pembuahan dulu, sekarang kita masuk ke proses fertilisasi. Jadi proses fertilisasi bisa kita lihat. Di sini ada apa namanya ini? Benang sari, ini jatuh ke kepala putih. Kemudian benang sari itu berkembang, memanjang, disebut nanti dengan buluh sari, buluh sarinya memanjang, nanti hingga masuk ke bakal buah, sehingga terjadi fertilisasi, sehingga nanti disebut membentuk zigot atau calon individu baru. Sedangkan yang di sini tadi, yang di sekitarnya ini nanti akan berkembang menjadi cadangan makanan, bakal buah akan berubah menjadi cadangan makanan. Oke, kita lanjut. Nah, ini gambar yang sama tadi. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Penyebaran biji itu dengan banyak cara. Perantaranya tadi ada angin sama anemo, tapi kalau penyebaran biji disebut dengan kori. Nah, ada yang disebarkan oleh air disebut dengan hidrokori. Ini khusus untuk tumbuhan-tumbuhan yang ada di perairan, contohnya pohon kelapa dan bakau.
bakau itu ada di rawa, sedangkan pohon kelapa di pinggir pantai rata-rata. Selanjutnya ada zookori. Nanti ada ento, tadi kan juga serangga. Itu contohnya wijen dan tembakau. Chiroptero, ini sama tadi, Chiroptero itu adalah kelelawar. Ornito itu tadi sama burung. Nah, yang terakhir itu dengan mamokori, dengan perantara mamalia. Kalau contohnya di sini hewan luwak untuk penyebaran biji kopi. Nih, lanjut ada antropokori, itu manusia. Contohnya pada padi dan jagung, yang menyebarkan bijinya itu kan manusia yang nanam bijinya. Oke. Lanjutnya proses berikutnya ada yang namanya perkecambahan. Tadi setelah penyerbukan ada pembuahan, selanjutnya ada perkecambahan. Jadi setelah pembuahan tadi menghasilkan bijinya terus tadi disebar dengan banyak perantara tadi. Nah, biji yang tersebar dan belum tumbuh nanti masuk dalam keadaan dormansi. Biji mengalami masa istirahat. Oke, ketika mulai berkembang, mulai tumbuh, itu disebut dengan perkecambahan. Kita kenal ya, ada kecambahnya, kacang hijau dan sebagainya. Tapi terus habis itu dimakan. Lanjut. Nah, selanjutnya, jadi sifat keturunan secara generatif itu merupakan gabungan antara sifat kedua induk, tapi hasilnya itu bervariasi. Jadi kita nggak tahu hasilnya kayak gimana. Nah, begitu. Selanjutnya kita belajar siklus hidup angiospermi. Gampangnya Pak Ustazah kasih gambar. Oke, siklus hidupnya seperti ini. Nah, ini nanti ada diploid, ada haploid. Apa itu diploid? Diploid itu dia membawa dua sifat, laki-laki dan perempuan, betina dan jantan, begitu. Nah, kalau haploid itu salah satu. Misal tadi ini di sini spora, ini benang sari itu saja satu. Terus ini putik saja, perkembangan putik. Dia sifatnya haploid karena bawa salah satu. Selanjutnya, setelah mengalami, ya, di sini kan masuk terjadinya pembuahan tadi. Setelah terjadi pembuahan, itu dimasuk dalam tahap diploid, begitu. Jadi tadi kecambah, okay. Begitu. Ini siklus hidup angiospermi. Nah, ini ada contoh yang lain, gambarnya yang ada di buku seperti ini. Nah, ini yang warna biru itu haploid, jadi dia dua. Setelah terjadi fertilisasi atau pembuahan tadi, warnanya full, jadi krem semua sampai sini. Nah, di sini nanti berkembang sendiri-sendiri antara ini putik dan benang sari. Selanjutnya berkembang sendiri-sendiri. Nah, istilah ini selama hidup tadi itu ada dua tahap ya. Itu disebut dengan gametofit, satunya disebut dengan sporofit. Nah, gametofit itu adalah generasi penghasil gamet, yaitu generasi haploid. Sporofit penghasil spora atau generasi diploid. Nah, ini menerangkan tadi seperti yang Ustazah terangkan di halaman ini.
Nanti teman-teman bisa baca lagi di halaman 79 bagaimana proses setelah penyerbukan terjadi, pembuahan itu tahapnya seperti apa. Jadi pembentukan gametofit tumbuhan itu seperti apa. Oke. Lanjut, sekarang kita masuk ke reproduksi gimnosperme. Gimnosperme itu ada contohnya Pinus, Pakis Haji, dan Melinjo. Nah, ini tadi kita tahu berkembang dengan Strobilus. Oke. Langsung kita masuk prosesnya. Nah, ini siklus hidup gimnosperme. Supaya jelas, Ustazah kasih yang sudah ada ini. Oke. Jadi di sini jadi tumbuhan pinus ini nanti berkembang, rujung betinanya itu akan berkembang, rujung jantannya juga berkembang, terus menjadi sporangium, keluar nanti spora-spora serbuk sari, terbawa angin, jatuh ke rujungnya betina, terus terjadi fertilisasi. Jadi ini kan di luar rujungnya betina, terus nempel gitu saja, terus terjadi fertilisasi. Nah, ini nanti berkembang tumbuh sayap. Nah, sayapnya ini nanti ada bijinya di sini, terus terbang. Gitu ya, terbang, kena angin, terus bisa berkecambah. Nah, ini siklus hidup pinus. Oke, jadi berbeda dengan angiosperme. Kalau gimnosperme tadi, ini fertilisasinya ada di luar, tidak masuk ke bakal buah kayak tadi. Bedanya hanya itu. Terus karena tadi bijinya pada di luar, nanti bisa terbang, kena angin atau kesentuh jatuh begitu. Nah, selanjutnya ada tumbuhan paku. Tadi kan kita beda ya. Tumbuhan paku tadi pakai, masih ingat? Archegonium. Sebentar, di sini biar jelas. Oke, pakai Archegonium dan Antheridium. Nah, ini prosesnya mirip. Jadi paku dan pakis itu menggunakan spora, menghasilkan. Jadi dia bisa mengalami reproduksi secara vegetatif maupun generatif. Oke, dalam tahap sporofit itu akan menghasilkan spora. Kotak spora itu akan sobek mengeluarkan spora, sporanya akan terbang. Terus tumbuh menjadi protalium untuk tumbuh. Nah, tahap gametofit dimulai ketika protalium itu tumbuh. Nah, ketika protalium tumbuh, terus nanti menghasilkan ini Antheridium dan Archegonium, terus baru masuk ke tahap sporofit lagi. Begitu. Nah, ini contohnya. Oke. Nah, ini sporofit dewasa. Ini kan ada sorus namanya, isinya spora-spora, kemudian sporanya berkembang, jadi pecah, terus terbang, tumbuh, gitu ya. Nah, ini kan berkembang masuk kan. Di sini Antheridium dan Archegonium terjadi zigot. Terus habis itu sporanya tumbuh menjadi protaliumnya tumbuh menjadi sporofit dewasa. Sporanya. Oke, lanjut. Sekarang lumut. Lumut itu bisa berkembang biak dengan dua cara, secara vegetatif dan generatif. Juga sama memakai spora.
Sama dengan archegonium juga pakai antheridium, sama dengan tumbuhan paku. Sedangkan kalau untuk vegetatifnya dia bisa melakukan fragmentasi, jadi bagian tubuhnya dicopot terus ditaruh di tempat lain, bisa berkembang menjadi individu yang baru. Oke. Nah, hasil teknologi reproduksi pada tumbuhan kita kenal hidroponik. Jadi pakai media air tapi diberi nutrisi berupa kerikil, arang, sekam, spons dan sebagainya gitu untuk menambah nutrisi tumbuhan. Selanjutnya ada vertikultur. Vertikultur ini mirip dengan hidroponik, bisa dengan media air, bisa dengan tanah. Cuma bedanya dibangun secara vertikal. Gambarnya ini disusun begini ke atas. Alasannya kenapa nggak punya lahan lagi. Lanjut, berikutnya ada kultur jaringan. Itu dengan mengambil organ suatu bagian pada tanaman atau organ, itu kemudian disterilkan, terus diberikan nutrisi agar tumbuh. Ini biasanya kultur jaringan dilakukan di lab atau tempat-tempat khusus yang tadi bahasanya steril, tidak ada gangguan dari lain. Nah, ini contohnya. Steril, dia ditutupin plastik. Akan menerangkan terkait dengan penugasan untuk pekan ini, yaitu praktek percobaan IPA seperti yang ada di halaman 59. Kita akan praktek percobaan vegetatif buatan umbi lapis. Oke. Yang kita lakukan percobaan hari ini hanya dengan memakai bawang merah. Oke. Jadi nanti teman-teman silahkan menyiapkan bawang merah sebanyak 2 siung. Dipotong sedikit di bagian atas. Oke, jadi contohnya ada di gambar paling pojok ini. Motong sedikit aja bagian atas. Kemudian dipersiapkan sesuai dengan instruksi yang ada di buku. Jadi boleh seperti ini, pakai gelas kecil, tempat jelly dan sebagainya ini, atau boleh juga nanti teman-teman search di YouTube atau di mana cara yang lain, pakai botol yang dipotong bagian atasnya atau seperti apa, silahkan. Tapi nanti ditulis di instruksinya ya. Kan peralatannya jadi berbeda ketika pakai tusuk gigi dan tidak pakai tusuk gigi begitu. Nah, kemudian lakukan pengamatan, nanti diamati setiap 2 hari dan dicatat sesuai di petunjuk di buku IPA. Itu kan ada kolomnya, nanti bisa dilihat. Ini di sebelah kanan kita bisa lihat kemarin dicoba hari keempat itu jadinya seperti ini. Udah tumbuh sedikit. Nah, ini kita catat setiap hari, silahkan juga diambil foto sebagai masuk laporan hasil pengamatan. Pada tanggal 28 Juli, yaitu pekan depan, teman-teman membuat laporan hasil pengamatan beserta foto dari pengamatan. Selanjutnya, setelah tanggal 28 Juli, pengamatan masih terus dilakukan hingga sampai tumbuh daun. Kira-kira sekitar 2 pekan untuk membutuhkan tumbuh daun. Jadi nanti teman-teman pada tanggal 4 Agustus itu juga membuat laporan lagi, begitu. Oke. Ini berikut ini adalah berikut ini adalah contoh. Contoh yang ada di halaman 59, teman-teman bisa lihat. Jadi nanti teman-teman tujuan prakteknya adalah melakukan praktek vegetatif buatan umbi lapis. Langkah-langkahnya mirip seperti ini. Untuk peralatannya, teman-teman sesuaikan sendiri sesuai peralatan yang digunakan
di percobaan masing-masing. Kalau yang pakai tusuk gigi ditulis pakai tusuk gigi, yang hanya pakai botol silahkan pakai botol, yang mau pakai gelas silahkan ditulis pakai gelas. Begitu. Jadi nanti bisa pakai, di sini ada yang pakai lidi, ada yang pakai tusuk gigi. Silahkan teman-teman diusahakan apa yang ada di rumah. Bawang merah yang kita pakai ada 2, jadi 2 siung. Untuk dibuat 2 media, supaya apa? Bisa kita bandingkan 2 bawang merah tersebut, perbandingannya di pertumbuhan setiap harinya. Gitu. Oke, kita lanjut ke tabel pengamatan. Nah, ini contoh aja perumusan hipotesis. Oke ya. Bisa dilihat, lanjut langsung ya ke tabel pengamatannya. Tabel pengamatannya nanti yang lain nggak ada, bikin hanya tabel pengamatan bawang merah. Diamati hari kedua, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Nanti diberi keterangan bagaimana pertumbuhan akar, batang, dan daun. Setiap hari diambil fotonya, nanti fotonya disusun di laporan hasil pengamatan ya. Begitu. Nanti jangan lupa laporan yang kita buat nanti di tanggal 28 Agustus dan tanggal 4 Juli. Oke, silahkan mulai dicoba hari ini untuk percobaan IPA. Terima kasih untuk pelajaran hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.